Demikian firman Tuhan. Saya akan baca, saudara perhatikan, saudara simak. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekali lagi, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Ya, saya akan membawa saudara kepada satu pembahasan, yaitu hidup dekat dengan Allah. Hidup dekat dengan Allah. Ada apa di dalam kalimat hidup dekat dengan Allah? Saya akan lihat melalui Mazmur pasal 73, pengalaman dari pemazmur Asaf di dalam melayani Tuhan. Pengalaman pemazmur Asaf di dalam mengiring Tuhan. Pengalaman pemazmur Asaf di dalam sikapnya, di dalam perjalanannya untuk mengiring akan Tuhan. Sehingga hari ini berbicara tentang hidup dekat dengan Allah. Siapa pemazmur Asaf ini? Ya, pemazmur Asaf adalah seorang hamba Tuhan. Pemazmur Asaf yang hari-harinya habis untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukannya untuk Tuhan. Tetapi di dalam pelayanannya, dia mengalami satu fase di mana dia menyadari bahwa dia selama ini walaupun melayani Tuhan, walaupun menyerukan nama Tuhan, walaupun menyebut nama Tuhan di dalam hidupnya, tetapi dia menyadari selama ini dia tahu-taunya hanya dilihat mata saja dekat dengan Allah, tapi tidak dengan dekat dengan secara keinginan Allah. Nanti sekali lagi. Dia menyadari bahwa selama ini dia dekat dengan Allah secara pelayanan. Dia dekat dengan Allah secara kasat mata. Tetapi secara fakta menurut firman Tuhan dan pandangan Allah, bahwa dia tidak lagi dekat dengan Allah. Haleluya. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa? Karena dia menyadari ketika dia melihat, ketika dia mendengar, ketika dia menyadari akan apa yang Tuhan mau dalam dirinya. Ya, saya akan membawa saudara kepada kasus ini, di mana di sana dikatakan seorang pemazmur Asaf dalam pengalaman hidupnya, dia mengalami satu fase yang seolah-olah dia itu tidak lagi bisa merasakan kasih Tuhan walaupun melayani. Dia di satu fase bahwa walaupun dia dekat dengan Allah secara pelayanan dan kasat mata, tetapi secara batin dan secara perasaan tidak lagi merasakan sentuhan Allah, tidak lagi merasakan kasih Allah dalam dirinya. Wah, ini luar biasa kasusnya. Saya yakin percaya banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami ini. Secara tubuh, secara bios, secara pelayanan-pelayanan kepada Allah lewat mimbar, lewat gereja, ya, lewat kata-kata. Mungkin bisa seolah-olah itu digambarkan dia dekat dengan Allah. Tetapi belum tentu secara keinginan Allah dan secara perasaan. Ini yang dialami oleh pemazmur Asaf. Kenapa saya katakan begitu? Dia menuliskan di dalam pemazmur pasal 73 secara menyeluruh dari ayat 1 sampai ayat 28. Di sana dicatatkan apa? Bahwa di sana dia menceritakan bahwa dia berkata hampir dia tergelincir. Hampir dia jatuh. Dalam hal apa? Dalam hal sikapnya kepada Tuhan. Dalam hal tindakannya di dalam Tuhan. Kenapa seperti itu? Dia menceritakan dan menuliskan di sini bahwa di dalam satu titik, di dalam satu keadaan, dia sudah mulai ragu akan kuasa Tuhan di dalam dirinya. Dia
sudah mulai merasa bahwa pertolongan Tuhan tidak berpihak kepada dia. Dia sudah mulai merasa bahwa Tuhan tidak ada di dalam perkaranya. Sehingga dia sudah mulai mengarahkan pandangannya kepada hal-hal duniawi. Dia sudah mulai mengarahkan pandangannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia mulai sudah mengarahkan pandangannya kepada orang-orang lalim. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan secara fisik dan secara keadaan. Dia mulai membandingkan dirinya. Sehingga dia mulai berkata, aku hampir tergelincir dan jatuh. Karena apa? Dia sudah mulai melemparkan pandangannya kepada yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia membandingkan, dia berkata, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang pendusta, mereka kok gemuk-gemuk. Sakit penyakit tidak ada menghampiri mereka. Kesakitan, kesulitan, kesusahan tidak ada pada mereka. Mulai dia membandingkan sehingga dia berkata, melihat kepada dirinya, loh tapi aku di dalam melayani Tuhan, kenapa kok ya seperti keadaan saya tidak seberuntung mereka secara dunia. Inilah keadaan pemazmur Asaf di hadapan Tuhan. Sehingga pemazmur Asaf mengingatkan dan menyadarkan kita hari ini. Supaya engkau dan saya yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memuliakan Tuhan, jangan mengalami kesalahan. Jangan mengalami keadaan yang dialami oleh pemazmur Asaf. Lagi dalam hal apa? Dekat dengan Allah secara kasat mata dalam pelayanan, tapi tidak dekat dengan Allah secara keinginan Tuhan. Lagi dekat dengan Allah secara kasat mata yang bisa dilihat dinilai melalui pelayanan, baik di gereja, baik secara membaca Alkitab, secara yang lain-lain. Tetapi dia sebenarnya tidak dekat dengan Allah secara firman, secara kebenaran itu sendiri. Makanya diceritakan lagi, jangan. Engkau boleh melayani, engkau boleh menjadi pelayan di gereja, bahkan di rumah tanggamu. Tetapi jangan engkau secara firman Tuhan engkau jauh dari dia. Nanti kita akan lihat ukurannya dekat dengan Allah secara pelayanan, tapi tidak dekat secara keinginan Allah yang bagaimana. Oke, langsung saja saya akan bawa saudara kepada beberapa hal. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Di dalam poin yang pertama ini saya akan jelaskan yang saya katakan tadi. Ya, yang pertama, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama adalah harus tulus dan bersih hatinya. Perhatikan. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar adalah harus tulus dan bersih hatinya. Ini perkataan langsung yang disampaikan oleh pemazmur Asaf dalam pelayanannya, dalam pengalamannya. Dia berkata di dalam ayat 1, perhatikan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini yang benar, karena apa? Kalau engkau ingin dekat dengan Allah, pemazmur Asaf katakan seperti tadi saya akan jelaskan, secara kasat mata dia bisa dekat kepada Allah melalui pelayanan-pelayanan diperbuatnya. Tetapi secara firman Allah, secara perasaan dan pengalaman, dia tidak merasakan perbuatan itu lagi. Kenapa? Yang pertama dikatakan karena tidak tulus. Tidak tulus untuk melayani Tuhan. Tidak tulus, tidak bersih hatinya dalam melayani Tuhan. Dia boleh melayani Tuhan secara kasat mata seperti yang tadi, tapi ketulusan
ada padanya. Sehingga terbukti nanti dia akan membandingkan dirinya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kalau orang yang hatinya tulus, dekat dengan Allah, kalau orang yang hatinya bersih untuk melayani Tuhan, dia akan terima apapun yang Tuhan beri. Haleluya. Kalau orang hatinya tulus dan bersih melayani Tuhan sebagai wujud dekat dengan Allah, dia akan mensyukuri apa yang Tuhan izinkan yang akan dia alami. Dia akan berterima kasih akan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Tidak membanding-bandingkan dirinya kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang disebut mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Inilah yang disebut oleh Mazmur Asaf melalui pengalamannya. Yang benar mendekat dengan Allah adalah bukan apa yang dilihat mata, tetapi bagaimana sikap hatimu untuk dekat dengan Allah. Apakah tulus? Apakah bersih hatimu dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui pelayanan? Kalau memang benar engkau tulus, kalau engkau benar memang bersih hatimu, engkau akan menerima apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Engkau tidak akan membanding-bandingkan dirimu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu maksud daripada Mazmur Asaf. Karena itulah kelemahan pemazmur Asaf waktu itu. Itulah kesalahan pemazmur Asaf di dalam Tuhan pada waktu itu. Sehingga diingatkan kepada kita hari ini. Supaya engkau dan saya tidak lagi di fase itu. Haleluya. Jadi saya mengingatkan hari ini. Kalau engkau melayani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Engkau berkenan di mata Tuhan. Kalau engkau sudah dekat dengan Allah melalui cara-caramu di gereja. Engkau menjadi pelayan. Engkau menjadi pendoa. Engkau menjadi koster, itu juga pelayanan. Membersihkan dan merawat gereja. Engkau membantu hamba-hamba Tuhan melalui secara materi dan perhatian. Ya, engkau membantu pekerjaan Tuhan melalui gereja, ya, alat-alat yang diperlukan di gereja supaya bisa lebih baik lagi, perlengkapan untuk mengagungkan Tuhan, itu bagus. Tetapi ingat, sedekat itu pun caramu, tapi kalau hatimu tidak tulus dan tidak murni, maka di hadapan Tuhan engkau tidak dekat. Ingat, boleh engkau dilihat mata secara kasat pandangan dunia, lewat pelayananmu engkau sudah dekat dengan Allah. Tapi kalau hatimu tidak tulus dengan Tuhan, kalau hatimu tidak bersih dengan Tuhan di dalam melayani, maka di hadapan Tuhan engkau tidaklah siapa-siapa. Engkau tidak dekat, engkau tidak bisa merasakan kebaikan itu. Tetapi kalau engkau ingin memiliki kedekatan yang sungguh dengan Allah, maka harus dibuktikan dengan tulus dan bersih hati. Itu yang pertama. Sekali lagi, jadi dengan cara apa melalui keadaan pemazmur Asaf supaya kita belajar dari kesalahannya? Dengan cara apa mendekatkan diri kepada Allah yang benar? Yang pertama, harus tulus hati dan bersih hati. Supaya di tengah perjalananmu melayani Tuhan, engkau tidak akan merasa ditinggalkan Tuhan. Engkau tidak akan menyalahkan Tuhan karena keadaanmu kurang beruntung dibanding orang yang tidak mengenal Tuhan. Engkau tidak mengata-ngatai tentang kebaikan Tuhan karena engkau membandingkan dirimu dengan orang yang lalim. Kalau engkau tulus, hatimu murni di dalam melayani Tuhan sebagai tanda kedekatanmu kepada Allah, maka ketulusan dan kemurnian hatimu akan selalu memuliakan Tuhan. Haleluya. Itulah yang disebut dengan mendekatkan diri dengan Allah yang benar. Sehingga terbukti nanti, walaupun keadaanmu tidak seberuntung orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur Asaf, engkau tidak terjebak di dalam pengalaman pemazmur Asaf. Engkau tidak akan lagi cemburu kepada mereka. Engkau tidak akan merasa lagi bahwa mereka lebih beruntung dibanding engkau di dalam Tuhan. Tetapi engkau akan berkata, puji Tuhan. Engkau akan berkata, aku bangga di dalam Tuhan. Engkau akan berkata, aku lebih beruntung daripada semua orang di dunia ini. Walaupun dengan keadaan yang berbeda secara harta duniawi. Tapi aku lebih beruntung karena aku memiliki Allah. Raja di atas segala raja. Itu yang akan muncul kalau kedekatanmu dengan Allah karena tulus hati dan murni hati. Yang kedua, dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah yang benar? Yang kedua adalah cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar adalah cari Dia melalui doamu.
perbuatannya. Ada ayat berkata dalam perjanjian lama, carilah Allah selama ia berkenan ditemui. Jadi kalau masih ada waktu kesempatan, engkau dan saya bisa melayani Tuhan. Engkau dan saya masih bisa untuk menjangkau hadirat Allah melalui persekutuanmu. Maka gunakan sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu hari esok engkau masih bisa nggak memuji Tuhan. Karena kita tidak tahu hari esok engkau masih bisa bernapas nggak untuk memuliakan Tuhan. Makanya kalau masih ada waktu hari ini, muliakan Tuhan. Jangan tunggu kesempatan itu tidak ada. Sehingga penyesalan akan datang ketika habis waktu. Ketika tidak ada lagi kesempatan. Jadi mari carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Dalam doa-doamu. Dalam persekutuanmu. Melalui penyembahanmu dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu adalah cara-cara mencari Allah. Selagi masih ada waktu kesempatan, jangan sia-siakan. Karena Paulus juga pernah ingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebab itu pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu esok masih bisa di gereja atau enggak. Masih bisa menyebut nama Tuhan atau tidak. Masih bisa berdoa dan menyembah atau tidak. Atau masih bisakah kita menyerukan nama Tuhan atau tidak? Paulus katakan selagi ada waktu gunakan. Kalau besok saudara sudah dipanggil Tuhan. Haleluya. Kalau besok engkau tertimpa sakit penyakit. Kalau engkau dan yang lain. Tapi paling tidaknya Alkitab katakan kalau ada waktu gunakan dengan baik. Sehingga hari esok ketika itu tidak memungkinkan lagi menyebut nama Tuhan. Engkau ditemui Tuhan. Engkau didapati oleh Tuhan. Alkitab katakan, adakah iman di bumi ini? Haleluya. Ketika kedatangan Tuhan kedua kali, aku mencari dan melihat, masihkah ada iman di bumi ini? Haleluya. Ini yang pemazmur Asaf sampaikan kepada kita hari ini. Jadi ingat, orang yang dekat dengan Allah secara kasat mata melalui pelayan-pelayan belum tentu bisa dekat dengan Allah secara firman Tuhan, secara keinginan Tuhan. Ingat ya, orang yang dekat dengan Allah melalui pelayanan-pelayanan gereja dan yang lain yang bisa dilihat secara kasat mata belum tentu itu berkenan di mata Tuhan secara pendekatan yang benar. Kenapa? Kalau tidak tulus hatinya dan tidak murni hatinya. Jadi engkau dan saya melalui pengalaman pemazmur Asaf, jangan lakukan itu. Kalau engkau mau dekat dengan Allah, baik engkau melayani di gereja, baik engkau melayani di keluargamu, baik engkau bersaksi kepada orang-orang, tapi yang penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Lakukan itu dengan tulus hati dan murni hati. Bukan karena embel-embel yang lain. Bukan karena supaya aku dapat nanti. Supaya aku diberkati. Bukan supaya nanti dan supaya. Itu imbalan. Yang Tuhan mau adalah hatimu tulus. Tanpa neko-neko. Itu mendekatkan diri dengan Allah yang benar. Hatimu murni. Tanpa engkau menginginkan sesuatu supaya begini. Makanya saya selalu sampaikan. Akhirnya banyak anak-anak Tuhan. Banyak kalangan orang Kristen yang menganggap dirinya dekat dengan Allah, tetapi secara pandangan Alkitab tidak lagi karena tidak tulus, tidak murni. Buktinya di mana? Doanya menjadi doa peminta-minta. Dalam doanya hanya selalu Tuhan berkati aku, Tuhan tolong. Tidak pernah di dalam pikirannya aku tulus, aku ingin memuji Tuhan. Aku tulus, hatiku murni dekat dengan Allah, bukan meminta-minta, tapi aku mau menyembah Tuhan. Aku ingin memuliakan Tuhan. Alkitab katakan, kalau caramu dekat dengan Allah benar, yang diinginkan dunia, yang diinginkan orang di dunia ini pasti Tuhan beri. Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan serta kebenarannya. Yang lain yang dibutuhkan di dunia, Tuhan akan adakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan adakan. Makanya kalau engkau ingin menunjukkan dirimu dekat dengan Allah melalui pelayananmu bagus, tetapi harus tulus, harus
harus murni dengan cara bagaimana pemutihannya. Engkau tidak selalu hanya minta-minta, tapi engkau menyembah Tuhan. Engkau mensyukuri apa yang Tuhan beri. Engkau berbangga di dalam Tuhan dengan keadaanmu. Itu yang mulus, yang hatinya tulus, yang murni. Dan itulah yang disebut dekat dengan Allah yang benar. Dan cari dia, cari terus. Kalau ada kesempatan, jangan engkau sia-siakan. Kalau ada kesempatan untuk beribadah, beribadah. Maka hari ini kau sudah lihat, ibadah pun dibatasi oleh karena keadaan. Ibadah pun diatasi oleh karena sakit penyakit, oleh karena COVID-19. Engkau tidak tahu ke depan lebih parah dari itu. Alkitab katakan pasti terjadi. Haleluya. Pasti terjadi. Makanya selagi masih ada waktu kesempatan, gunakan dengan baik. Kita masih enak loh, masih bisa hari ini di gereja. Alkitab katakan suatu ketika, Alkitab pun engkau tidak temu lagi di mana-mana. Karena semuanya sudah ditutup dan dimusnahkan. Ibadah-ibadah tidak diperbolehkan. Mungkin tidak diperbolehkan bukan karena benci nama Tuhan, enggak. Saya sudah pernah jelaskan tentang akhir zaman. Antikris bukan berbicara orang anti dengan Tuhan, tidak. Perhatikan. Saya hanya menyinggung sedikit. Akhir zaman ada antikris. Itu kan bukan berarti antikris karena benci dengan Tuhan, tidak. Tetapi antikris memberi peraturan seperti hari ini untuk menjamin kesejahteraan umatnya, menjamin kesejahteraan masyarakat dengan cara apa? Mengikuti peraturan. Dalam hal apa? Bahwa setiap orang supaya lebih gampang perekonomiannya, perhatikan. Supaya lebih gampang perekonomiannya, supaya tahu teroris tidak ada, supaya tidak ada tipu menipu, supaya tidak ada korupsi, maka harus pakai cap 66. Maka anak Tuhan tidak menerima, maka disebutlah mereka ini penantang. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan akhirnya dibunuh karena apa? Orang yang menyebut nama Tuhan anti dengan cap 66. Itulah yang disebut nanti akhir zaman. Bukan benci dengan Yesusnya, bukan benci dengan agamanya, enggak. Tapi benci dengan tindakan orang Kristen yang tidak menerima cap 66. Maka setiap orang yang menyebut nama Tuhan, mereka pasti tahu itu teroris, mereka tahu itu pemberontak, karena mereka tidak mau menerima aturan pemerintah, yaitu menerima cap 66. Karena Alkitab sudah arahkan itu. Dan sekarang terbukti kan, pemerintah katakan, supaya jangan begini, kamu ikuti begini. Esok akhir zaman begitu. Supaya tidak ada korupsi, supaya tidak ada teroris, ya, supaya terlacak di mana-mana, supaya perekonomian teratur, supaya jumlah penduduk teratur, berbelanja, dan apapun uang tidak ada lagi dipegang, semuanya di serba chip. Nominal uangmu di situ seperti ATM di microchip. Ini ATM kita kecil kan? Tapi berapapun duitmu disimpan di situ. Di situ juga nanti cap 66. Berapa nominal uangmu di situ? Untuk transaksi lewat itu. Tidak ada pegang-pegang uang lagi. Berapa uangmu pemerintah tahu. Berapa pendapatanmu pemerintah tahu. Makanya nggak ada korupsi. Siapa nama-namamu terdata di satu tempat monitor dari pemerintah. Sehingga tidak ada lagi kursi yang lain. Itu yang disebutkan. Tapi dengan catatan harus memakai alat itu mempermudah, yaitu satu pintu yang disebut pakai cap 666. Perhatikan. Cap 66. Haleluya. Tapi anak Tuhan tidak mau. Jadi bukan anti dengan Yesus. Bukan anti dengan Kristen. Tapi anti dengan tindakan orang Kristen. Tidak taat kepada pemerintah. Itu nanti ujung-ujungnya. Melenceng sedikit. Kembali lagi. Sebab itu, kalau masih ada kesempatan, masih bisa berseru, cari dia. Cari. Amin. Cari dia dalam doa-doamu. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Kalau kita masih bisa berdoalah. Kalau engkau masih bisa menikmati keadaanmu hari ini, walaupun tidak seberuntung orang lain secara pandangan dunia, engkau harus bangga menjadi orang Kristen. Engkau harus bangga menjadi anak Tuhan. Engkau harus bangga menjadi pelayan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan cara apa? Engkau harus bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Cari dia dalam tindakanmu, cari dia dalam setiap perbuatanmu, cari dia dalam doa-doamu, dalam penyembahanmu. Maka dengan tulus dan murni hati, engkau akan pasti dekat dengan Allah. Allah pun akan dekat denganmu. Haleluya. Tapi kalau engkau ingin mendekatkan diri dengan cara yang salah, dengan pengalaman pemazmur asap,
maka itu tidaklah dibenarkan di mata Tuhan. Engkau mungkin merasa dekat dirimu seperti perkataan pemazmur Asaf, tapi hatinya tidak tulus, tidak murni, maka Tuhan tidak akan dekat dengan saudara. Engkau merasa dekatkan diri, tapi Tuhan tidak merasa dekat dengan engkau. Haleluya. Haleluya. Saudara mengerti nggak masalah ini? Saya umpamakan seperti ini. Seorang anak bisa merasa dekat dengan orang tuanya. Perhatikan. Seorang anak bisa merasa dekat dengan orang tuanya karena apa? Tiap waktu satu rumah. Perhatikan dengan baik nih. Tiap waktu merasa satu rumah. Makan minum sama-sama. Ya. Keperluan apapun bisa diminta kepada abahnya. Tapi dalam sikapnya tidak tulus, tidak murni. Ketika keberadaannya tidak seberuntung anak orang lain, ya, dia tidak tulus, tidak murni. Akhirnya selalu menyalahkan orang tuanya. Perhatikan ya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan keadaannya kenapa aku lahir menjadi anak si orang tua ini. Maka hati orang tua akan berkata hati orang tua akan merasa tidak nyaman. Hati orang tua merasa tidak dekat denganmu. Karena apa? Merasa anak secara lahiriah tetapi tidak anak secara batin. Karena engkau selalu menyakitinya. Orang tua ini merasa ingin dekat denganmu tapi engkau selalu menjauhkannya dengan sikapmu. Dengan penilaianmu akan kekurangannya. Itu contoh. Engkau merasa mungkin dekat dengan Allah dengan pelayananmu. Tapi hatimu tidak tulus, engkau tidak murni. Engkau selalu hanya meminta. Sehingga engkau tidak dapat itu. Engkau membandingkan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan akan merasa disakiti. Tuhan merasa bahwa engkau tidak dekat-dekat dulu. Karena engkau tidak tahu aku siapa. Engkau tidak mensyukuri apa yang kuberi. Engkau tidak bisa mengerti keberadaan hari ini. Haleluya. Jadi mari, saya mau katakan hari ini. Melalui pengalaman dari pemazmur Asaf. Jangan kita ulangi. Dekat dengan Allah. Bagus dengan pelayanan di gereja. Tapi yang benar adalah harus dengan tulus, murni hati. Dan di dalam ketulusan dan kemurnian hatimu, cari dia dalam doa-doamu setiap waktu. Gunakan waktu sebaik mungkin supaya mempermuliakan Tuhan dan supaya engkau selalu mensyukuri apa yang Tuhan beri. Supaya engkau bangga menjadi orang Kristen ketika engkau mampu mensyukuri apa yang Tuhan beri. Supaya engkau bangga menjadi pengikut Kristus ketika engkau berterima kasih dan bersyukur akan keberadaanmu. Itulah yang disebut dekat dengan Allah. Mengerti apa yang Tuhan putuskan. Mengerti apa yang Tuhan izinkan kepadanya. Mendatangkan kebaikan. Bukan protes, bukan selalu meminta-minta sehingga ketika permintaannya, protesnya tidak terpenuhi, dia menyalahkan Tuhan, tapi gayanya melayani Tuhan, tapi tidak menerima keputusan Allah. Itu tidak dekat dengan Allah secara pemandangan Allah. Amin. Jadi mari hari ini, saya ingat kembali, hiduplah melayani dengan Tuhan dengan baik. Layani dengan baik, dengan tulus murni. Terima apa yang Tuhan beri kepadamu, syukuri, banggalah menjadi orang Kristen, bangga menjadi pengikut Kristus, mensyukuri dan berterima kasih dan banggakan Tuhan di setiap waktu. Sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita tunduk ke kepala kita. Di dalam nama Yesus Kristus, bersyukur kami kesempatan pagi ini, Tuhan masih membukakan pikiran kami, supaya ke depan, cara kami melayani Tuhan tidak lagi dengan cara yang salah. Sikap kami untuk mendekatkan kepada Tuhan tidak dengan langkah yang salah. Tetapi kami bersyukur melalui pengalaman Mazmur Asaf yang kau ingatkan hari ini kepada kami. Melalui Roh-Mu yang kudus yang ada pada kami, mampukan kami mengerti apa yang kami dengar. Melalui Roh-Mu yang kudus yang ada pada kami, mampukan kami untuk memahami apa yang kami dengar. Melalui Roh-Mu yang kudus yang ada pada kami, mampukan kami untuk berani bertindak, belajar melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan. Dan biarlah senantiasa Tuhan yang dipermuliakan. Awal pertengahan sampai hari itu sudah menolong. Setiap kami yang mendengar, melihat, menyaksikan tayangan ini, terberkatilah kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kapanpun keberadaan kami dan seberapa lama pun masih keadaan kami, Tuhan izinkan masih seperti hari ini. Kami akan tetap memuji Tuhan. Kami akan tetap memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tetap kami berdoa. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan kota kami. Pulihkan senantiasa tempat di mana kami berada. Di dalam nama Yesus. Supaya kami bisa lebih leluasa kembali memuliakan Tuhan. Ada kesempatan bagi kami. Ada kesempatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang. Yang berjalan kaki diberkati Tuhan. Yang naik roda 2, roda 4 diberkati Tuhan. Yang di rumah masing-masing juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan memberkati engkau dan menuruti engkau. Tuhan mengenal engkau di sebuah janji beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadap sebuah janji atas beri engkau damai sejahtera. Tuhan berpesan terus habiskan saksi dalam nama Bapa Roh Kudus menyertai menuntun sampai kedatangan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ketemu di pertemuan selanjutnya. Haleluya.